bahas selingkuh. Nah itu yang ketika lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Aku kan rada introvert orangnya. Jadi kalau misalnya emang nggak nyaman, pasti kelihatan. Oh. Dan aku nggak suka gimmick orangnya. Karena menurut gue hidup gue nggak usah digimikin aja, udah pusing. Ya, semakin kalian mengorek-ngorek keburukan orang, memang sakit kalian semua ini. Serius. Kubu sebelahnya memang sakit, memang benar. Tidak menerima kenyataan dan tidak menerima fakta. Hanya kebohongan yang diempanin. Udah paling benar kalau sakit berobat kalian semua tuh, ya. Dan kamu Sarwenda bawa pengikutmu tuh ke rumah sakit semua ya. Periksa otak mereka tuh. Sekalian juga dirimu periksakan. Ruben Onsu langsung ungkap tentang yaitu isu perselingkuhan dan fitnahan dari Sarwenda ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan halo, balik lagi dengan saya yaitu Bang Dokumentasi. Bang Dokumentasi akan menemani kalian semua khususnya dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman semua tetap stay tune di channelnya Bang Dokumentasi. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nyempetin waktunya dan mampir di channelnya Bang Dokumentasi. Dan kali ini Bang Dokumentasi akan mereaction lagi guys, yang berjudul yaitu Bikin Geger, Ruben bongkar selingkuhan Sarwenda, seorang artis besar, sahabat dekatnya Ruben Onsu sendiri. Wow. Jadi semakin kesini makin buka-bukaan ya untuk dua kubunya, itu Sarkawi dan RO ini ya guys ya. Dan seperti apa videonya? Mari kita cekidot langsung saja eksekusi ke video tersebut seperti apa. Ya udah, kita gaskan langsung. Hasut sana, hasut sini. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun? Kalau mau bener harus minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong, kenapa lu minta maaf? Ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata aja sekarang. Oh nggak bisa deh. Enggak. Lah yang lucu, gue nggak ada nyuruh-nyuruh bikin lu pada ribut sama netizen. Lu sendiri yang sama netizen, bukan gue. Lah gue nggak diem aja. Lu yang cangcong. Pakai nggak ngaku lagi lu ngomong cong. Di tempat si podcast. Karena kita dipinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue udah gue kan nggak tinggal di situ, lu ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di sini, lu bilang nggak ada, selesai. Iya. Kalau lu merasa terganggu, kalau itu mengganggu anak katanya, lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Komen lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Penda kemarin sudah podcast dan memberikan banyak sekali pernyataan-pernyataan gitu ya guys ya. Dan sekarang dari pihaknya Kak Ruben Onsu guys, yaitu pengacaranya Kak Ruben Onsu sendiri yang datang ke podcast itu. Dan banyak sekali membahas soal-soal pernyataan-pernyataan si Wenda yang kemarin tuh. Tapi banyak sekali netizen yang salvo ke menit 56 guys, yang dimana tuh kayak spill chatan gitu guys ya. Dan banyak sekali netizen yang ngezoom chatan tersebut guys. Jadi di dalam chatan itu tuh si Wenda itu tuh bertanya gitu kan sama Kak Ruben Onsu soal obat 3 huruf itu guys. Kata gue ya guys ya, netizen Indonesia nih jeli banget matanya, sumpah. Itu di zoom sampai bisa kelihatan itu gimana caranya. Gua aja nggak notice ke situ loh. Dan dari hal itu kan udah rame ya guys ya, udah kesebar kemana-mana gitu ya guys ya. Dan pengacaranya Kak Ruben Onsu tuh Bang Minola tuh sudah memberikan klarifikasi akan hal tersebut. Dan itu tuh sudah dibuktikan ya guys ya, dan itu tuh non reaktif. Jadi maksud gue tuh dari banyaknya pembahasan gitu ya guys ya, sampai tinggal di hotel mewah sebulan, kenapa yang itu yang dibahas gitu? Kenapa jadi melebar kemana-mana gitu ya guys ya? Buset, kata gue agak beres-beres ini. Dah, yang satu memberikan pernyataan, yang satu nggak terima, ini klarifikasi lagi, yang ini nggak terima lagi, ini segala macam. Kata gue semuanya aja ntar makin keluar. Kabarnya ya, kuasa dari Ruben Onsu keceplosan ya pada saat podcast di Denny Sumargo. Biasa kan gayanya, yang selalu mengumbar barang bukti, chat segala macam ya, video ya, yang seharusnya itu tidak dilakukan ya. Itu paling relevan dilakukan di pengadilan ya. Kita debat berdasarkan argumentasi hukum aja, nggak penting-penting juga sih, ya nggak? Nah, katanya kemarin ini keceplosan, akhirnya ada chat yang seharusnya itu dirahasiakan dan memang harusnya itu rahasia, kebablasan terlihat oleh publik, bukan main ya.
Tolong itu Bang Ruben di pertimbangkan kembali. Nah, mengagetkan dan membagongkan ini apa itu namanya, Bapak pengacara dari Ruben Onsu kok tiba-tiba menunjukkan tentang reaktif. Nah, HIV/AIDS. Hei, cah, kowe iki piye to, cah? Mbok sing rada mikir ngono lho. Lah anjene si Ruben Onsu kuwi katakanlah kena HIV/AIDS, ya ndak bakalan lolos arepe umroh karo haji. Ngono lho, guys. Ndak bakalan bisa lolos haji dan umrohnya. Prak yo begindang, mbok yo rada mikir to yo. Gini loh. Semakin kalian memblow up berita-berita wacana-wacana yang negatif thinking kayak begini nih, aku kok nyimpul nih anak-anak loro ki wedi nemplok karo si Ruben Onsu arepe budal di umroh ke lho. Itu mungkin dia itu dikasih tahu bapak loro ngono apa piye ngono cah. Lah ngene iki lak jiwa-jiwa julidku meronta-ronta. Pengen anu ngono lho ya lek kena HIV lo katakanlah lo ndek penyakit kelamin katakanlah lo. Terus mari ngono aktif. Apa yo iso budal haji karo umroh ki lho ya? Apa nggon aku sing gak paham? Mosok le haji umroh dene acara delok-delokan, maksudnya kok delok-delokan. Maksudnya cek kesehatan ngono kan ya mungkin to, Cah. Ya toh? Lah ini makin akan memblunderkan pihak si SB. Gitu loh. Kalau untuk melakukan hal yang seperti ini, itu kan bukan SB yang mengatakan itu, betul. Tapi kalau sudah sampai isunya itu ke situ, ya isunya itu isu-isu dari netizen katakanlah seperti itu, ya perlu untuk dikelirkan karena itu nanti akan penggiringan opini publik seolah-olah si Ruben Onsu ini memang, mohon maaf, yang ngono kuwi mang kena jenenge telu kuwi mang. Lah sedangkan dia ini memiliki kontrak kerja di pertelevisian, ngono kan jenenge arepe ngejuru Ruben Onsu niki lah. Kenapa apa itu namanya pengacaranya memberitahu secara publik? Karena itu akan berdampak kepada pekerjaannya, ngono lho, guys. Kowe iki lek gawe berita ki mbok sing rada genah titik, sing rada taker-taker ngono lho, Cah. Sing rada enek takerane yo sak karepe dhewe ngono to, yo. Oh alah ben Ruben Onsu. Saya yakin mungkin ini karena ketidaksukaan banyak orang yang dimana Ruben Onsu berpindah cinta dalam artian pemahaman tentang kepercayaan, mungkin seperti itu ya, aku tidak tahu, tapi cuma ya wis ngono lah, muga-muga ora ya, muga-muga ora ngono. Wis bukan karena perkara itu, bukan karena perkara sensitif tersebut. Yo, assalamualaikum. Halo semuanya, ibu-ibu, mari kita kumpul, mari kita gibah lagi tentang podcast terbaru di Denny Sumargo. Di situ kan dia banyak berbicara mengenai soal pinjol, soal kartu kredit, soal gadget, soal mobil. Nah, sudah dibalas kontan sama Ruben, sudah pada nonton tentunya ya kan. Belum lagi mengenai soal Onyo datang, anaknya jadi harus ke psikolog dan lain-lain. Dan ternyata juga dibalas konten dengan video-video bahwa saat ketemu si Onyo, anaknya yang paling gede, anak perempuannya, langsung ditarik tangannya begitu aja bahwa dia tidak suka anaknya deket-deket peluk-pelukan sama Onyo. Ditarik guys, lagi peluk-pelukan guys. Bener-bener sih. Terus mengenai nominal rumah, bahwa sebagian besar justru malah lebih besar dia loh, totalan dia aja tuh 20M tuh belum selesai menghitung guys. Terus belum lagi masih ada yang pakai uang papahnya katanya, genepin aja kenapa 50M gitu, nggak usah tanggung-tanggung 20M ya kan. Dia mau lebih besar, jadi nanti seolah-olah jadi Ruben yang berhutang dong kalau dia lebih besar. Kacau. Kamu bukannya diem-diem aja, manis-manis. Kalau memang ibu yang baik, rawat anakmu baik-baik daripada kamu podcast kesana kesini seperti kamu menabur paku untuk jalanmu sendiri. Dan kamu akan berdarah-darah. Lawan kamu bukannya si Ruben ataupun netizen. Lawan kamu adalah jejak digital kamu. Jadi kamu tidak bisa mengelak apa-apa. Karena semua video-video tentang kamu dulu juga mengeluh-ngeluhkan si Ruben seperti apa ke kamu, bahwa dia seorang lelaki yang bertanggung jawab dalam segala hal. Aduh, itu semua tidak usah
banyak berbicara juga jejak digital tuh semuanya ada. Jadi berpikirlah yang bijak. Lebih baik diam, lebih baik kamu merapat baik-baik, jadi co-parenting yang baik, merawat anak-anak kalian itu supaya menjadi anak-anak yang gimana ya, yang bahagia dengan kedua orang tuanya. Banyak loh orang yang cerai itu, kamu lihat Agnes Jennifer, Dilan, Tasya Farasha, banyak lagi lah ya, itu mereka semua mendekatkan anaknya, walaupun mereka nggak sepenuhnya mendapat uang bulanan dan keperluan anak-anaknya, tapi dia tahu pentingnya co-parenting, pentingnya tumbuh kembang anak bersama kedua orang tuanya. Dulu si Natalie, sebagian netizen juga kesel karena dia bilang katanya hanya 25 juta uang nafkah, tapi sekarang dia legowo, kadang juga dikasih 20, kadang 25, tapi dia sudah ikhlas menerima dengan bahagia, malah dia mendekatkan anaknya ke ayahnya. Harusnya seperti itu, dan lihatlah tumbuh kembang anaknya pun berbeda. Anaknya tuh di luaran tuh sorotan matanya tuh nggak bisa dielak kalau anak tuh bahagia atau tidak. Anak-anak kamu pas ketemu Onyo, pas ketemu Ruben, aduh tertawa riangnya pas saat makan. Beda dengan sama kamu. Kamu aja bikin A Day My Life, anak kamu kaku ngomongnya. Untuk bekal-bekal kamu apa tuh kayak gimana sih, under pressure tuh beda sama bener-bener bisa lepas berbicara lantang, tertawa lepas. Itu dari situ tuh udah bisa dianalisa. Kalau memang orang-orang yang punya background psikolog ya, itu udah jauh. Cobalah kamu pikirkan ke depan, jangan hanya mikirin ego, jangan mikirin duit. Kamu sekarang bilang kagak mau, tidak butuh duitnya Ruben, tapi buktinya apa? Kamu podcast kan bilang bukakan rekening untuk anak-anaknya supaya langsung duit ditransfer ke situ. Sebagai ayah, dia pasti mikirin untuk anak-anaknya, tidak usah diarahkan mau buat siapa lagi seorang ayah kalau bukan buat anak-anaknya. Semoga kamu makin sadar, ke depan makin baik, supaya anak-anak kamu pun bisa tumbuh kembang baik. Coba dipikirkan kembali, anak kamu dibully di sekolah tuh dari siapa? Apakah dari ayahnya atau dari kelakuan mamahnya yang dengan live yang tidak senonoh, yang kesundul tongkat CEO sampai njondel bokongmu itu. Serem. Udahlah, capek deh Aduh, puas banget dengar Bang Minola podcast dan mengeluarkan bukti fakta ya. Aku pikir setelah Bang Minola itu mengeluarkan bukti, mengeluarkan fakta ya, dari omong-omongan dia yang kemarin yang pas podcast pertama sama Densu ya, aku pikir bakal terbantahkan oleh dia gitu, dan itu akan diam. Ternyata enggak dong, tantrum guys, tantrum. Sekarang itu yang 3 huruf itu digembor-gemborkan ya, katanya perselingkuhan dari tahun 2017, terus kena HI-PONG katanya ya kan. Kalau dia kena HI-PONG tuh anaknya bagaimana, Cumbro? Ini kadang jadi seperti itu ya guys ya, dengan polemiknya yang sekarang gitu dari dua kubu ini memang nggak ada henti-hentinya dan nggak ada beres-beresnya. Jadi menurut teman-teman semua gimana coba, persoalannya ini makin kesini makin melebar cowok. Coba bayangin, udah berapa lama ini dia saling serang, saling ini gitu, yang satu menghujat yang satu. Parah sekali guys ya, dengan wacana yang sekarang polemiknya terjadi sekarang itu. Udah guys, mari kita langsung lanjutkan lagi ke videonya tersebut seperti apa ya guys ya. Pengikut-pengikutnya ini pada kayak orang stres ya. Aku pikir ya kalian itu setelah mendengarkan bukti ya, setelah mendengarkan fakta kalian bakal diem gitu. Tapi enggak, kalian nyerocos lah. Semakin kalian mengorek-ngorek keburukan orang. Memang sakit kalian semua ini, serius. Kubu sebelahnya memang sakit, memang benar. Tidak menerima kenyataan dan tidak menerima fakta. Hanya kebohongan yang diempanin. Udah paling benar, kalau sakit berobat kalian semua tuh, ya. Dan kamu Sarwenda bawa pengikutmu tuh ke rumah sakit semua ya. Periksa otak mereka tuh. Sekalian juga dirimu periksakan. Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah.
Hah? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Enggak. Betul. Nih untuk pendukungnya si orang sebelah ya, Sarwenda dengerin. Kalau yang namanya kena penyakit HI-PONG itu, ya HI-PONG itu ketahuannya itu kalau tidak ada gejala itu ketahuannya itu 5-5. Kita semua tentu sudah mendengar dan melihat bagaimana Cici SW saat itu banyak berbicara di podcastnya Kodensu. Dia di sana salah satunya nih ya, dia berbicara bahwa tidak pernah ribut di depan anak-anaknya karena Cici SW tidak mau anak-anak mendengar keributan mereka. Walaupun akhirnya Cici SW bilang Thalia ternyata mendengar ya. Tetapi hari ini ya aku bener-bener lihat VT-nya yang waktu itu ditunjukkan oleh pengacaranya Koer ya, jelas banget. Kalau waktu itu kan tidak jelas ya. Pengacara Koer hanya menunjukkan by video handphonenya. Tapi tadi saya benar-benar mendengar jelas apa percakapan keributan mereka ya. Sampai Koer itu bicara jangan main fisik ya, jangan main fisik. Tetapi Cici SW seperti kayak mau memukul Koer ya, sampai akhirnya Onyo keluar. Sepertinya Onyo habis mandi deh, karena dia melilitkan handuk di pinggangnya ya kan saat itu. Nah Cici SW berteriak-teriak segitu emosinya ya, sampai akhirnya kedua orang tuanya naik ke atas, Yeye dan Nanai ya. Akhirnya Nanai memeluk Koer dan Yeye-nya memeluk Cici SW sampai akhirnya Koer akhirnya turun, pergilah dia. Mungkin dia tidak mau ribut-ribut di depan mertuanya ya. Tapi tetap saja di situ Cici SW meluapkan emosinya ya. Padahal ada kedua orang tuanya loh ya. Tetapi kedua orang tuanya hanya bisa diam ya. Karena mungkin kedua orang tuanya sudah tahu karakter Cici SW seperti ini ya. Jadi mereka sepertinya diam aja ya. Dan sekali-kali juga Onyo akhirnya memeluk bundanya ya. Mungkin ingin memberi tenang hati bundanya sampai akhirnya bundanya mungkin kayaknya masuk ke kamar deh ya. Tapi di sini cukup jelas kita teman-teman ya bahwa berarti apa yang diceritakan Cici SW kepada Kodensu ya itu sangat berbalik gitu ya. Sepertinya tidak sesuai dengan yang dia ceritakan di podcast tersebut dan dengan VT yang kita lihat dan sudah banyak tersebar sepertinya ya, dan juga sudah banyak orang yang tahu ya. Jadi di sini teman-teman kita bisa menilai ya bagaimana Cici SW yang sebenarnya ya. Saya bukan mau menghina, bukan, cuma cukup kita jadi tahu siapa Cici SW ya. Oke teman-teman, God bless you, bye bye. Iya emang bersyukur gue juga. Ini bahas lagi chattingan. Gue ada kata, udah gue bilang apa aja kalau kata dia di chat kita harus iya aja, kalau enggak dicecer. Lu mau ngomong enggak 1000 kali juga sampai seumur hidup lu dibahas. Oh kepancing lagi. Dia jangan kepancing ya. Udah turun. Udah bukan sabar lagi sayang. Udah jadi sabar sampai sadar. Dari B-nya ganti D. Diam aja udah gitu ya. Tadi goreng lagi pengen apa? Dari kemarin nih gue Gimana kita bagosip dulu tentang apa Incas? Tentang sebuah video yang diturunkan oleh seorang istri. Ya kan? Entah apa niatnya seorang istri menurunkan ini. Ya kan? Tetapi disclaimer dulu, banyak eda-eda. Ya kan, yang menduga-duga, yang menggiring kalau suaminya ini pernah selingkuh. Padahal junjungannya itu sudah mengakui itu ya di podcast itu. Kalau nggak ada bukti perselingkuhan. Dalam pikirku gini, seorang artis itu kalau berselingkuh itu mudah banget dicari itu ya. Mudah banget itu ketahuan. Karena artis itu selalu menjadi perhatian masyarakat, selalu menjadi incaran masyarakat. Ya, jangankan ngamar, jalan aja ini, selesai syuting misalnya sama perempuan lain, pasti udah ada berita
pasti itu netizen pendukung istri itu pasti sudah DM istrinya. Contohnya, kak, kok aku ngelihat suami kakak ini sama ini, ya kayak gitu, pasti itu. Ini diminta bukti nggak ada, ya mana buktinya, nggak ada, katanya lu. Terus apa maksud dia mengangkat-ngangkat video itu, ya? Yang di sana itu menjadi pro kontra juga. Ada yang membela dia, ada juga yang menyalahkan dia. Hingga detik ini nggak ada. Nah oke guys, jadi seperti itu kasusnya yang sekarang makin kesini makin melebar lagi dan melebar lagi ya guys ya, tentang dari dua kubu tersebut gitu. Entah sampai mau mana sih guys ya, menurut teman-teman semua. Coba gimana, bantu komennya, bantu ramaikan dengan konfliknya yang sekarang gitu. Buset, ini netizen bikin gempar sekali gitu ya dengan aksinya mereka ini gitu. Gak ada habis-habisnya cok. Coba kalian pikir, sampai sekarang mana ada gitu. Udah ke pengadilan ini gak beres-beres gitu. Harus dengan cara apa sih mereka berdua ini menurut kalian gitu? Nah mungkin videonya dari gue segitu dulu aja. See you next time di video-videonya terbaru Bang Dokumentasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share-nya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir di channelnya Bang Dokumentasi. Kali ini Bang Dokumentasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.